Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, yang tentunya adab Islami. Dengan beradab Islami ini bisa mencapai al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Sudah cukup banyak ternyata nih ya, bab ke-44, masih bab ke-44, babu mayunha anis sibabi wala'ni, bab dilarangnya, terlarangnya mencaci gitu ya, mencaci, mencela dan melaknat. Nah, di bab ini hadisnya ada 7, ya tinggal satu lagi nih hadisnya. Nah, yang kemarin ya hadis ke-5 dan ke-6, dua-duanya menerangkan tentang dua orang yang berselisih, bertengkar ya, berselisih gitu ya. Sampai yang di hadis yang kelimanya, satu orang hingga emosinya memuncak gitu ya. Ya terjadilah ya, orang yang namanya sedang marah gitu, emosinya memuncak. Nah, entah kata-katanya ini sudah tidak terkontrol kayaknya nih ya di dalam hadisnya nih. Kemudian Rasulullah SAW melihat hal tersebut, beliau menyabdakan, inilah a'lamu kalimatan law qalaha la zahaban hulazi yajid. Ya, artinya jangan sampai gitu. Ini menunjukkan benar terlarang. Rasulullah menyabdakan, ya sesungguhnya aku tahu satu kalimat kalau saja dia mengucapkannya, nah, emosinya yang memuncak itu pasti akan hilang. Nah, karena dengan ya di hadis ini ya, dengan emosi yang memuncak itulah yang terjadi saling caci, saling memaki itu di antara dua orang yang bertengkar ini. Ini ya yang dilarang keras, artinya di dalam Islam itu dilarang keras, yang mencaci, memaki, menjelek-jelekan sesama muslim. Nah, kemudian di hadis yang ke-6, ini hadis populer ya, yaitu hadis yang menerangkan ketika Rasulullah SAW hendak masuk ke dalam masjid untuk menerangkan tentang Lailatul Qadar. Padahal sangat penting gitu ya, ini penjelasan tentang Lailatul Qadar itu sangat-sangat penting. Ternyata di dalam masjid itu ada dua orang sahabatnya yang berdebat sengit gitulah, sehingga suara mereka ini tinggi. Begitu Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, oleh Allah dicabut gitu, penjelasan tentang Lailatul Qadar itu dicabut. Jadi Rasulullah SAW itu seolah-olah tidak pernah mendapat penjelasan dari Allah tentang apa itu Lailatul Qadar. Jadi sama sekali tidak ada penjelasannya tentang apa hakikat, apa sesungguhnya Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah SAW di dalam hadisnya kemarin menyabdakan, mudah-mudahan dengan dicabutnya penjelasan tentang Lailatul Qadar itu menjadi kebaikan bagi kalian. Tapi carilah, karena Lailatul Qadar itu pasti ada. Ya, yaitu carilahnya pada hari ke-29, 27 dan 25-nya di setiap bulan Ramadan. Nah, ini juga sama nih ya, apalagi nih hadis ini nih ya, kalau boleh kan, ini memang itu kan penyebabnya. Allah sudah memberi penjelasan sebetulnya tentang Lailatul Qadar. Mungkin ini ya, andai penjelasan itu disampaikan gitu oleh Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar,
Jadi apa namanya, katakanlah kita tahu Lailatul Qadar itu seperti itu gitulah ya, karena ada penjelasannya dari Rasulullah SAW. Mungkin kalau demikian orang-orang yang akan benar-benar bersemangat pasti mencari meraih Lailatul Qadar. Justru karena dicabut makanya orang-orang banyak yang tidak tahu. Ya kaum muslimin lah gitunya secara keseluruhan banyak yang tidak tahu, tidak sampai gitu ya. Tidak tahu, tidak sampai kepada apa sih sebenarnya Lailatul Qadar, sehingga keinginan mencarinya juga enggak ada. Ya, karena kan tidak jelasnya, karena tidak ada kejelasan Lailatul Qadar itu apa. Tapi di hadisnya kemarin kan Rasulullah justru berharap dengan tidak adanya penjelasan itu akan menjadi kebaikan bagi kalian. Nah sehingga banyaklah gitunya para ulama yang apa namanya, mereka berpikir keras gitunya untuk berusaha menjelaskan Lailatul Qadar itu apa. Karena Lailatul Qadar itu katakanlahnya harus sampai menjadi harus menarik gitulah, sampai orang itu tertarik, bahkan tidak mau gitu ya melewatkan, tidak boleh terlewatkan, tidak boleh kalau tidak kebagian. Nggak ada yang demikian. Mayoritas lah orang-orang kaum muslimin itu ya saya ada keinginan untuk meraih Lailatul Qadar, tapi ya nantilah di malam-malam yang disebutkan ini barulah beramalnya seperti apa gitu ya. Padahal bukan demikian, nggak bisa Lailatul Qadar ya diraih dengan cara demikian. Mungkin itu ya alasan yang menjadi penyebab gitu ya, kurang gitu secara umum lah. Kalau ada keinginan ya, ada keinginan sebutnya hayang gitu, sebutnya hayang ari menang Lailatul Qadar mah, tapi tidak serius. Karena nggak jelas Lailatul Qadar itu apa, bagaimana. Kalaupun tidak kebagian Lailatul Qadar teh lempeng weh, sigana teh kebagian gitu nanaon. Wah padahal kan amat sangat menentukan gitu Lailatul Qadar itunya untuk ketentuan gitu ketetapan kejelasan seseorang masuk surga. Sangat berpengaruh nih yang namanya Lailatul Qadar. Nah, karena itu hari-hari ini tidak bisa. Begitu masuk bulan Ramadan barulah sebut sibuk pepoket roces lah sebut meraih Lailatul Qadar. Kok bisa? Ini nggak bisa dengan cara demikian. Yang terakhir sekarang nih di bab 44 ini ya, yaitu bab dilarang keras gitulahnya, mencaci, mencela, memaki dan melaknat. Hadis yang terakhir nih, ada siapa nih, dari Ma'rur bin Suwaid an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala ra'aitu alaihi burdan wa ala ghulamihi burdan faqultu law akhadta haza falabistahu kanat hullatan wa a'taitahu sauban akhar faqala kana baini wa baina rajulin kalamun wa kanat ummuhu ajamiyatan faniltu minha fa zakaroni ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala li asabab ta fulanan qultu na'am qala afanilta min ummihi qultu na'am qala innaka mru'un fika jahiliyah qultu alahini saati hazihi min kibari sinni qala na'am hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aidikum faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi
falyut'imhu mimma ya'kulu wa yulbishu mimma yalbas wala yukallifuhu minal amali ma yaglibuhu fa in kallafahu ma yaglibuhu falyu'inhu alaih. Cukup panjang ya, ini redaksinya ya, matan hadis atau redaksi hadisnya. Dari Al-Ma'rur tadinya ini tabi'in ya, Al-Ma'rur seorang tabi'in. Nah, tabi'in dia mengatakan, saya melihat Abu Dzar. Abu Dzar sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ma'rur mengatakan, saya melihat Abu Dzar mengenakan sebuah burdah, apa ya, burdah teh ya, baju Arab lah. Baju Arab itu gamis panjang gitu ya, sampai apa namanya, sampai ke bawah, long dress. Pakaian Arab lah, ada burdah, ada apa namanya, ada gamis, ada jubah panjangnya, baju-baju Arab. Ya, burdah di kita ini semacam mantel gitunya, yang ke bawahnya itu sampai ke betis. Burdah itunya di sini. Ma'rur mengatakan, saya melihat Abu Dzar Al-Ghifari mengenakan sebuah mantel. Wa ala gulamihi burdan. Demikian juga dengan hamba sahayanya. Jadi siapa Abu Dzar ini sama bajunya dengan hamba sahaya yang dimilikinya. Sementara hamba sahaya ini kan dari mana gitunya, dari mana dia punya baju yang demikian? Pasti dari pemiliknya, dari tuannya, tidununganana pasti. Ini Abu Dzar itu mengenakan baju yang sama dengan yang dipakai oleh hamba sahayanya. Fakultu, nah kata Al-Ma'rur, kata Ma'rur kepada Abu Dzar, lau akhazta haza falabistahu kanat hullatan. Bagaimana kalau engkau pakai nih baju yang ini? Pastilah lebih gitu, pastilah lebih bagus lah. Bagaimana kalau kamu pakai nih baju yang ini pasti lebih bagus. Wa a'taitahu sauban akhor, dan untuk hamba sahayamu itu gitu ya, beri baju yang lain. Jadi seolah-olah mengapa sama gitunya ini antara tuan dan hamba sahaya, ini bajunya disamakan. Ya, Al-Ma'rur artinya ini merasa heran ya, ini Abu Dzar itu dia memakai baju yang sama dengan yang dipakai oleh hamba sahayanya. Hamba sahaya bukan pembantu sebetulnya, hamba sahaya mana dimiliki, bisa dijual kan hamba sahaya. Nah, Al-Ma'rur mengatakan kepada Abu Dzar, bagaimana kalau engkau pakai baju yang ini nih, pastilah lebih itu sih hamba sahaya ting atau gitulah ya, pasti tidak akan seperti hamba sahaya. Masa bajunya sama, pakai nih baju yang seperti ini. Dan wa ataitahu sauban akhor, dan untuk hamba sahayamu itu beli sajalah benci orang menu kodian atulah kodian atau no second lah tiri itu tuh ti gede bagi atau kabirage ke hamba sahaya lah. Nah, untuk hamba sahaya gitu, wah eta mah make lap ya meureun batur di mal aya nu ngomong meureun. Baju tina karung, baju tina naon gitu. Mereka memandang kan memang hamba sahaya lah, wajar. Tapi ini enggak kan ya, Abu Dzar itu malah gitu kan mengenakan baju mantel nih, burdah sebuah mantel. Ternyata yang dipakainya itu sama dengan yang dipakai oleh hamba sahayanya. Nah, Al-Ma'rur mengatakan demikian ya barusan. Nah, kemudian Abu Dzar menjawab, nah itunya menanggapi itu. Abu Dzar menanggapi ini perkataan Ma'rur yang mengatakan demikian. Faqala, Abu Dzar berkata,
kana baini wa baina rajulin kalamun. Nah, dulu ini kan siapa Abu Dzar ini ya bicara dengan tabiin ya. Nah, jadi dulu di zaman Nabi berarti yang dimaksud oleh Abu Dzar. Kana baini wa baina rajulin kalamun. Dulu pernah kejadian antara saya hanya dengan seseorang, itu terjadi semacam perbedaan pendapat lah gitu ya, perbedaan pendapat, ada perselisihan ya lah gitunya, perdebatan. Wakanat umuhu ajamiyatan. Nah, ibunya, jadi Abu Dzar mengisahkan, dulu aku pernah berselisih, katakanlah demikiannya. Dulu aku pernah berselisih dengan seseorang, dan ibunya itu, ibu orang tersebut itu bukan orang Arab. Ajamiyatan itu orang asing lah, pokoknya bukan orang Arabnya. Nah, ibunya itu bukan orang Arab. Fanil tuminha. Saat itu aku mencaci, itu menjelek-jelekan ibunya. Fazakaroni ila Nabi SAW. Nah, orang yang berselisih dengan saya itu kemudian dia lapor kepada Nabi. Dia lapor kepada Nabi ya. Ya karena ini ibu-ibunya gitu ikut dibawa-bawa gitu kan lah. Ibunya ikut dibawa-bawa nih, orang yang berselisih dengan Abu Dzar ini ya, kemudian dia lapor kepada Nabi SAW. Faqala Ali. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya kepada saya, asababta fulanan. Nah, ini dia sesuai dengan judul yang ini nih, sababta, sibab, ini mencela, mencaci, memaki, menjelek-jelekan nih. Asababta fulanan, apa kamu telah gitulah mencaci, memaki-maki, menjelek-jelekan seseorang? Qultu, kata Abu Dzar, ya. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, afanil tamin ummihi, apa kamu juga bawa-bawa ibunya, ikut dijelek-jelekan gitu ya? Kamu bawa-bawa ibunya, kamu ikut menjelek-jelekannya juga? Qultu, aku menjawab, naam, ya. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, ini berat ini perkataan Rasulullah kepada Abu Dzarnya yang sudah melakukan seperti yang ia ceritakannya sendiri tadinya. Aku pernah berselisih dengan seseorang, kemudian aku mencaci, memaki-maki, itu bebeakan, menci orangnya, menjelek-jelekannya. Bahkan ibunya pun gitulah, aku bawa-bawa ikut dijelek-jelekan. Kemudian Rasulullah menyabdakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu ini seseorang yang pada kamu itu masih ada kejahiliahan. Nah, ini harus digarisbawahi ya, kelakuan jahiliyah artinya asibab walian walaan yang mencaci, memaki, menjelek-jelekan seseorang itu, ini innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu itu seseorang yang di dalam diri kamu itu masih ada kejahiliahan. Qultu, Abu Dzar kemudian bertanya, nah mendengar Rasulullah mengatakan demikian, ini berat nih ya, kamu ini orang yang, bagi sahabat berat dikatakan demikian oleh Rasulullah SAW, itu ya, kamu atau pada diri kamu itu masih ada kejahiliahan. Kemudian Abu Dzar berkata, alahina saati hazihi minal kibari sinni, apakah masih ada kejahiliahan? Apa itu apanya ini alahina saati, apa hal itu gitunya masih bisa terjadi min kibari sini, padahal aku sudah setua ini, geslilah jadi sahabat ya, berarti sudah lama dia menjadi sahabat nih. Apakah
alahina saati hazihi, artinya apa saat ini min kibari sini di mana aku ini sudah tua. Tapi Rasulullah masih menyebutkan, Rasulullah masih menyebut pada diri kamu itu ada kejahiliahan. Kaget berarti ini luar biasa Abu Dzar ya. Oh, saya sudah setua ini Rasulullah, apa masih mungkin, apa masih ada itu kejahiliahan pada diri saya? Iya, berencek Nabi itu gitu. Iya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab nih ya. Apa kejahiliahan gitunya, apa kejahiliahan itu masih ada gitu pada diri saya yang sudah setua ini? Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya. Hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Mereka itu adalah saudara kamu, mereka itu adalah ikhwan, mereka itu saudara kamu. Ini sesama muslim berarti kan ya. Karena tadi kan Abu Dzar mengatakan saya berselisih dengan seseorang, bukan dengan adiknya, dengan kakaknya, bukan dengan saudaranya, dengan orang lain, tapi dengan sesama muslim. Nah, Rasulullah menyebutkan mereka itu saudara kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka itu di bawah tanganmu, itunya kalau terjemah harfiahnya. Artinya Allah menitipkan mereka kepada kamu. Nah, nanti di penjelasannya nih ya, di penjelasannya bisa diketahui itunya. Siapa sih orang yang dimaksud? Siapa orang yang berselisih dengan Abu Dzar sampai Rasulullah SAW itu mengatakan malah diperlakukan demikian? Mereka itu saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Ya, mereka itu saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Seperti inilah ya, yang di awal tadi. Seperti di awal tadi itu kan oleh Ma'rur namanya ya. Ma'rur mengisahkan Abu Dzar mengenakan baju yang sama dengan hamba sahayanya. Ma'rur kan heran tadinya, makanya coba kalau engkau pakai baju yang seperti ini untuk hamba sahayamu itu, beli sajalah baju yang kodian lah gitu mah, itulah no gocengan ya mah cukup. Baju gocengan, baju second. Lanjutkan dulu nih yang ini. Mereka itu saudara kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menitipkan mereka kepada kamu. Artinya kenapa kamu malah memperlakukan mereka semena-mena, seenaknya, hingga kamu bebas gitunya memaki, mencaci? Padahal itu kan mereka saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Artinya kan kenapa kamu memperlakukan mereka sedemikian rupa, bebas mencaci, asa benar gitu, merasa benar, yang mencaci memaki karena dianggap orang seperti apalah mereka gitu. Faman ja'alahu Allahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Ini berarti nasihat dari Nabi. Karena ini kan di sini kan Abu Dzar dia sedang mengisahkan apa yang dialaminya, apa yang didengarnya dari Nabi kepada Ma'rur kan. Ini Abu Dzar ini kan sedang mengisahkan, dulu saya pernah berselisih dengan seseorang. Ini kan sedang mengisahkan pengalamannya sendiri. Kita lanjutkan dulu nih ya. Jadi sebenarnya seperti ini tadinya ketika ditanya, apa pada diri saya masih mungkin, artinya masih mungkin ada kejahiliahan. Wah, saya sudah setua ini. Iya, kenapa enggak? Kata Rasulullah itu kan benar, kenapa enggak? Mereka itu orang saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Ini lanjutannya. Barang siapa Allah titipi seseorang, ya, barang siapa Allah titipi seseorang, seperti sabda Nabi tadinya, mereka itu saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Nah, barang siapa
yang Allah titipi seseorang, falyut imhu mimma ya'kulu, maka berilah mereka makan seperti yang dia makan. Artinya jangan dibedakan seperti tadinya, jangan dibedakan seperti tadi. Abu Dzar kan ya itulah merendahkan, membedakan. Nah, barang siapa yang dititipi saudaranya, gitu di sini sebutnya ya. Barang siapa yang dititipi saudaranya, maka berilah mereka makan seperti yang dia makan. Wayul bishu mimma yalbasu, dan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Wala yukallifu minal amali mayuglibuhu, dan jangan sekali-kali membebani dengan pekerjaan yang sebetulnya mereka tidak sanggup, tapi dipaksa gitulahnya, karena itulah dianggap menjadi pekerja, mungkin dianggap pekerja, mentang-mentang hamba sahaya. Lalu si pemiliknya ini memberi pekerjaan yang sebetulnya mereka tidak sanggup. Nah, maka jangan sekali-kali membuadinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya mereka tidak kuat, mereka tidak sanggup. Fa in kallafahu mayaglibuhu. Nah, barang jika dia membebaninya, memerintahnya dengan pekerjaan di luar kemampuannya, falyu'inhu alaihi, bantuan kalau begitu, bantu gitunya. Ya, apabila seseorang apabila dia membebani, memerintah, jadi hamba sahaya nih ya, karena dia yang dititipkan gitu kepada kamu, ini saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Nah, di sini ini hamba sahaya nih ininya nih ya, yang dimaksud nih. Nah, jangan memerintah mereka dengan pekerjaan yang di luar kemampuannya. Nah, jika memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuannya, bantuan berarti bantu, karena kamu tahu kan bahwa hamba sahaya itu tidak sanggup. Karena yang diperintahkan itu di luar kesanggupannya, kemampuannya. Kalau memerintahkan hal yang demikian, bantu berarti. Nah, sampai di sini nih redaksi hadisnya barusan. Jadi sekali lagi nih ya, Ma'rur nih mengatakan, saya melihat Abu Dzar mengenakan sebuah jubah, mantelnya baju panjang itu. Demikian juga hamba sahayanya, sama ternyata bajunya Abu Dzar, baju yang dipakai Abu Dzar dengan hamba sahayanya. Melihat hal demikian, Ma'rur kemudian mengatakan, ya seolah-olah mengapa mesti sama? Coba kalau engkau pakai yang seperti apalah, sedangkan untuk hamba sahayamu itu baju beri sajalah baju yang ya sekelas hamba sahaya lah gitu ya. Nah, ini nih jawaban Abu Dzar, mengapa gitu saya mengenakan baju yang sama dengan hamba sahayanya, hamba sahaya saya. Dulu saya pernah berselisih dengan seseorang yang ibunya itu bukan orang Arab, ibunya itu orang asing, dan saya merendahkannya. Ternyata orang itu mengatakan, berlapor kepada Nabi-nya tentang perlakuan, berarti tentang perlakuan Abu Dzar kepada dirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, kamu memaki-maki seseorang? Iya Rasulullah. Kamu juga menghina ibunya? Iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyabdakan, pada diri kamu itu masih ada kejahiliahan. Ini kaget setengah mati berarti Abu Dzar nih. Rasulullah mengatakan demikian, pada diri kamu itu masih ada kejahiliahan. Kemudian Abu Dzar bertanya, apa mungkin itu pada diri saya ada kejahiliahan padahal saya sudah setua ini? Iya, kata Rasulullah. Iya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah titipkan kepada kamu. Barang siapa yang dititipi gitulahnya, artinya seseorang disebutnya di bawah tanggungan siapa gitulah, dititipi oleh Allah nih. Berarti kan segala keperluannya apa-apanya itu dari orang ini, karena Allah menitipkannya kepada orang ini.
Nah, barang siapa yang dititipi saudaranya barang siapa yang dititipi saudaranya oleh Allah, maka berilah mereka makan seperti yang dia makan, berilah mereka pakaian seperti yang dia pakai, dan jangan sekali-kali membebaninya dengan pekerjaan yang sebetulnya yang kamu tahu bahwa itu di luar kemampuan mereka. Jika membebaninya dengan hal yang demikian, maka bantu, maka bantu. Jangan malah dibebani untuk mengerjakan di luar kemampuannya ketika memang ternyata tidak beres karena tidak mampu, terus dimaki-maki, dimarahi. Jahiliyah berarti. Nah, sekarang penjelasannya juga tidak terlalu panjang nih ya, dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hal tersebut. Yang pertama, ini penjelasan tentang Abu Dzar. Tadi kan mengatakan, dulu saya pernah berselisih, berdebat, bertengkar dengan seseorang. Ternyata yang dimaksud adalah Bilal. Bilal itu kan mantan hamba sahaya. Dan kedudukan Bilal, katakanlah kedudukan di sini maksudnya secara status sosial, kemasyarakatan gitulah. Tetaplah mantan hamba sahaya itu ya kelasnya memang gitu di bawahnya. Ini secara sosial nih ya. Secara sosial, secara kemasyarakatan ya Bilal memang mantan hamba sahaya, dia miskin. Dia juga tidak berilmu tinggi, dia juga bukan orang yang sebutnya bukan orang yang karismatik seperti apa gitu, mantan hamba sahaya lah. Nah, ternyata Abu Dzar itu pernah bertengkar gitu dengan berselisih, berbeda paham dengan Bilal. Keluarlah gitu dari Abu Dzar kata-kata yang merendahkan Bilal, bahkan ibunya pun ikut direndahkan, yaitu nama ibunya itu adalah Hamamah. Bilal itu mantan hamba sahaya berkulit hitam dari Afrika, berarti makanya ini bukan orang Arab, di luar orang Arab. Kalau nggak salah di dalam kajian Tahdzibul Akhlak tentang apa saja yang bisa menjadikan seseorang takabur. Ya, apa saja yang bisa menjadikan seseorang takabur? Ternyata banyak hal lah gitu yang bisa menjadikan seseorang takabur, yang intinya terbagi menjadi dua. Hal-hal keagamaan, hal-hal keduniaan gitu. Bahkan dengan hal-hal keagamaan pun seseorang itu bisa jadi takabur. Mestinya kan kalau hal keagamaan ini kan menjadikan orang yang lebih baik sebutannya. Ya, artinya kan kalau memiliki hal-hal keagamaan mestinya kan menjadikan seseorang lebih baik. Malah ini takabur dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Duanya yaitu ilmu dan amal. Bisa dikatakan aneh sebetulnya ilmu agama ini malah menjadikan seseorang takabur. Itu kan logikanya. Mestinya kan kalau orang berilmu agama, apalagi semakin tinggi, semakin dalam, semakin banyak ilmu agamanya, kan mestinya menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh gitulah. Ya, ini malah jadi takabur. Atau dengan amal bisa. Nah, kalau yang hal-hal keduniaan diantaranya tentang nasab. Nasab itu garis keturunan. Ini sebetulnya kejadian ini ternyata nih ya, yaitu Abu Dzar Abu Dzar merasa bahwa karena aslinya ras Arabnya putih kulitnya,
Ya ras Arab itu putihnya, Rasulullah putih kulitnya. Nah adapun Bilal, dia budak, dia hamba sahaya dari Afrika berkulit hitam. Nah pada kejadian ini ya, saya ingat itu di Tahdzibul Akhlak itu yang ini. Tapi di dalam kajian Tahdzibul Akhlak itu Rasulullah mengatakan laisa tidak ada keutamaan apapun, tidak ada kelebihan apapun orang yang berkulit putih dari atau dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Jadi soal semata-mata karena warna kulitnya nggak ada kelebihan apa-apa. Itunya kalau di Tahdzibul Akhlaknya hadisnya yang ini, ternyata ini Abu Dzar dengan Bilal kasusnya. Abu Dzar merasa bahwa dirinya itulah kalau sebutan kelas kasta gitulahnya, kalau sebutan kelas kasta karena dirinya itu berkulit putih, dia merasa kastanya lebih tinggi, dia merasa dengan perbedaan ini semata-mata karena warna kulitnya merasa dirinya lebih baik. Nah, Rasulullah menyatakan demikian, wahai Abu Dzar, tidak ada kelebihan apapun, tidak ada kelebihan sedikit pun manusia yang berkulit putih dibandingkan dengan yang berkulit hitam. Ya, jelaslah karena di mata Allah gitunya, di mata Allah itu yang paling dimuliakan oleh Allah yang seperti apa, bukan berdasarkan warna kulit. Saya ingat di kitab di kajian Tahdzibul Akhlak tentang bab itu ya, apa saja yang bisa menjadikan seseorang takabur, kalau di sana disebutnya yaitu garis keturunan lah. Garis keturunan kulit putih itu garis keturunan berkulit hitam. Ternyata Abu Dzar nih kepada kalau di hadis ini disebutkan pantas itu kalau dasar kamu berkulit hitam, ya iya karena ibu kamu itu kan juga berkulit hitam, pantas anaknya juga seperti ini. Nabi Bilal kemudian, ini Bilalnya orangnya yang kata Abu Dzar tadi ketika dia mengatakan kepada Ma'rurnya, kenapa engkau menggunakan baju yang sama dengan hamba sahayamu? Dulu saya pernah berselisih dengan Bilal, yang dimaksud ternyata nih ya, dengan seseorang lah gitu. Abu Dzar menyebutnya, saya dulu pernah berselisih dengan seseorang, bahkan saya membawa-bawa ibunya. Nah ini Bilalnya, orang yang dimaksud adalah Bilal, nama ibunya adalah Hamamah, itu ibunya Bilal, namanya Hamamah. Sampai hari ini ternyatanya ya kalau kita ke Mekah gitunya, kalau kita bukan ke Mekah sihnya ya, memang kesananya gitu dia kan haji atau umrohnya atau Mekah Madinah atau ke mana deui paling ke Jeddah juga ke ibu kota ke Riyadh. Nah itu tapi di Mekah harinya di Mekah, di Madinah ya, di Jeddah lah gitunya, paling kalau yang haji atau umrohnya paling 3 kota itu. Nah di sana kita melihat jadinya ya warga negara Arab Saudi, karena kan Arab Saudi kan sekarangnya sudah dibagi-bagi. Warga negara Arab Saudi ada yang putih, ada yang hitam. Warga negara Arab Saudi ya, tapi kalau yang hitamnya bukan ras Arab, berarti aslinya Arab itu putih. Tapi kalau sekarang ya di Arab Saudi yang sudah nggak ada, bahkan di seluruh dunia kan rasisme ini harus dihapuskan. Dalam dunia olahraga, dalam dunia sepak bola juga sampai jadi moto gitu ya, bahwa hapus gitu rasisme, yaitu yang seperti Abu Dzarnya merasa bahwa dirinya yang berkulit putih itu kelas gitu ya, kelasnya, stratanya, kastanya di atas orang yang berkulit hitam.
Sehingga ketika berselisih, meni genah pisan eta ngagoreng teh. Kitu meni genah pisan ngajejelehna teh. Sia magrib. Ka Bilal. Sia magrib. Maneh mah katingali teh beurang we mungkul reup-reupan geus leungit mun teu seuri geus moal kapanggih maneh mah. Mun seuri geuning aya Bilal teh. Kakara. Artinya ini soal warna kulitnya nih ya. Ternyata hal ini juga kan pernah dialami oleh siapa, Abu Tolhahnya, memanggil Bilal gitu dengan gagak. Waduh, di hadapan Nabi kalau Abu Tolhah kejadiannya. Yang penting orang begitu maghrib aspal siapa dia aspal dan sebagainya lah. Kalau Abu Tolhahnya kasusnya dia memanggil Bilal itu gurob deh, gagak sini. Itu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikannya. Itu termasuk yang demikian itu kan termasuk dia mencerca, menjelek-jelekan, memaki orang dengan panggilan yang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW kan mengatakan kepada Abu Tolhah, langit dan bumi pun tidak berani memanggil Bilal dengan panggilan yang demikian. Artinya langit dan buminya, katakan ini logikanya jadi seperti ini. Langit dan bumi, kalau kita memandang kan mereka benda mati kan. Ya mereka kan benda matinya, langit dan bumi kan benda mati. Benar nggak ada benda mati. Semuanya hidup. Semuanya hidup dan taat kepada Allah. Ini contohnya kan, ketika Allah mau mengazab kaum Nabi Nuh, Allah yang memerintahkan air untuk datang ke sana karena Allah mau mengazab mereka dengan banjir yang besar. Airnya kan pergi seperti yang Allah perintahkan. Padahal Nabi Nuh itu kan di timur tengah, di gurun pasir yang air itu setetes saja susah. Tapi terjadi banjir besar sampai menenggelamkan gunung. Nah, airnya dari mana? Ketika waktunya Allah mengazab mereka, Allah memerintahkan air untuk air di mana? Di laut. Berarti air berangkatlah air dari laut menuju tempat yang Allah perintahkan. Mereka mendengar. Mereka taat kepada perintah Allah. Ya, kemudian api ketika ketika digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan api. Perintahnya bukan nggak nyala. Perintahnya itu bukan jangan nyala, jangan menyala gitu ya, karena ini dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim, bukan. Apinya tetap menyala, kayu bakarnya tetap habis. Allah memerintahkan, wahai api, dinginlah kamu untuk Ibrahim, selamatkan dia. Dan api taat. Kayu bakarnya habis, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Langit dan bumi sama makhluk Allah, mereka itu taat kepada Allah. Nah, Rasulullah menyabdakan demikian kepada Abu Tolhah, langit dan bumi saja tidak berani memanggil Bilal dengan sebutan demikian. Artinya langit dan bumi itu menghormati dan memuliakan Bilal, karena Bilal ini termasuk orang yang istimewa di mata Allah. Bilal ini termasuk orang yang punya keutamaan istimewa di mata Allah. Di antara indikasinya, Allah sudah menurunkan kepastian Bilal masuk surga ketika Bilalnya masih hidup. Dan luar biasa, coba siapa lagi yang dapat berita demikian? Yaitu melalui mimpinya yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Di dalam mimpinya itu Rasulullah mendengar ya, di dalam mimpinya Rasulullah mendengar suara langkah kaki Bilal di dalam surga. Besoknya disampaikan kepada Bilal. Ini maknanya adalah Bilal pasti masuk surga, dan kepastian masuk surganya itu sudah Allah
turunkan, Allah beritakan kepada orangnya langsung, katakanlahnya kepada Bilal, karena Bilalnya masih ada. Nah, orang yang sedemikian istimewanya lalu dipanggil maghrib. Aduh, Nabi marah besar. Nabi marah besar. Abu Talha, ternyata nih Abu Dzar juga masalahnya itu dengan Bilal. Dan Rasulullah menyebut tadinya kepada siapa? Kepada Abu Dzar, pada diri kamu masih saja ada kejahilian. Tapi sahabat, ini yang namanya sahabat. Kemudian seperti apa Abu Dzar? Berubah total ternyata kan dari hal seperti ini, yaitu seperti yang dikisahkan di hadisnya tadi. Kan Rasulullah, katakanlah dulu Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini. Kenapa kamu ini merendahkan mereka? Mereka itu saudaramu. Itu kan, ini kan Rasulullahnya. Kalau kepada Abu Dzar lah anggapnya, kenapa kamu merendahkan Bilal? Apa karena dia itu berkulit hitam? Apa karena dia itu mantan hamba sahaya? Kalau di hadis yang tadinya Rasulullah menyabdakan demikian, wahai Abu Dzar, tidak ada kelebihan apapun, tidak ada keutamaan apapun, tidak ada keistimewaan sedikit pun orang yang berkulit hitam putih dibanding dengan yang berkulit hitam. Nggak ada kebaikan apa-apa. Ya semata-matanya dari warna kulit itu nggak ada. Nah, makanya kemudian kan setelah mendapat teguran demikian dari Rasulullah SAW, ini berat nih kalau bagi seorang sahabatnya dikatakan seperti ini, wahai Abu Dzar, pada diri kamu masih ada kejahiliahan. Dan bukan hanya itu kan, kemudian Rasulullah melanjutkan, dia katakanlah Bilal berarti dia itu saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Karena yang itulah mantan hamba sahaya itu secara sosial tadi, secara sosial, status sosial kemasyarakatan, ya memang mereka bukan orang-orang yang terpandang, bukan. Ya orang-orang, katakanlah orang-orang yang suka disuruh-suruh gitulah. Seperti Bilal juga demikian. Tapi kemudian tanya Abu Dzar, kalau sengaja dalam arti begini, Abu Dzar tahu hal itu dilarang kerasnya, yaitu tadinya mencaci, memaki, menjelekan, merendahkan sesama kaum muslimin. Lalu Abu Dzar mengerjakan. Itu mustahilnya bagi seorang sahabatnya, sudah tahu itu salah tapi sengaja melakukan, itu mustahil. Jadi Abu Dzar dalam hal ini tidak tahu, rasanya biasa-biasa saja gitu memanggil Bilal, asfal maghrib, jadi rasanya biasa gitunya, tidak merasa, tidak mengetahui itu bahwa hal itu. Apalagi ini membawa-bawa ibunya sampai Bilal lapor kan ke Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullahnya menasehatinya seperti ini, dia itu saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu, malah oleh kamu direndahkan, dijelek-jelekan. Ya apalagi tadilah soal warna kulitnya. Nah, kalau Bilal boleh mengatakan, kan bukan kemauan saya warna kulit saya seperti ini, emang pesanan gitu, emang saya pesan apa enggak gitu. Itu Allah yang menakdirkan demikian, yang ternyata kan menurut Allahnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, enggak ada kelebihan apa-apa karena warna kulitnya putih jadi lebih berkelas gitulah, kastanya lebih tinggi, enggak. Mereka saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Karena Bilal itu miskin. Bilal miskinnya hamba sahaya. Bukan orang bukan orang kaya yang karismatik, dihormati sedemikian rupa, sama sekali tidak demikian. Tapi di mata Allah Bilal ini orang yang istimewa.
Itu dengan itunya, dengan berita gitu. Ini kepastian masuk surganya sudah Allah turunkan ketika Bilalnya masih hidup. Ternyata kan orang yang berkulit putih juga, geningan Bilal teh, masih bisa gitu. Wah, ayeuna cek Bilal teh nya geningan. Ini kita hayang siga Bilal. Ternyata kan mereka menanyakan kepada Bilal, bagaimana bisa demikian? Nah, enggak neng cek Bilal teh. Aduh, cek Bilal teh. Oh, boleh bejaan. Mal boleh bejaan. Jadi kamu kemana kan kamu merasa mulia. Coba kalau oleh Bilal di Bilalnya demikian. Naon yang nanya segala. Kamu kan merasa lebih mulia dari saya. Coba kalau Bilal mengatakan seperti itu. Tapi dah Bilal mah soleh, apanya ketika ditanya bagaimana bisa demikian? Seingat saya itu kan kata Bilal, aku tidak pernah melewatkan sholat sunatnya, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Tuh Bilal mah ikhlas, bejaan, batur ge. Sugan merunan, naon jeung nanyakeun sagala kan kamu merasa lebih mulia, urus hirup maneh sorangan. Coba kalau Bilal seperti itu. Yang nanyakeun naon hayang cek Bilal teh kabitanya. Cek Bilal teh matakna tong aroces wae geuleuh tong ke rumah saya hirup teh lah. Cek Bilal teh mending saya soleh. Nah Bilal jadi takabur kieu itu. Genuntung we Bilal teh soleh, di bejaan we ku Bilal mah. Nah itunya satu catatannya. Ternyata Bilalnya kalau yang di hadis lain Rasulullah menegurnya demikian, wahai Abu Dzar, nggak ada kelebihan apa-apa manusia yang berkulit putihnya dibandingkan dengan yang berkulit hitam. Kemudian nah ini yang berat nih ya, yang tadi nih ya, yang dimaksud dengan jahiliyah di sini inna kamruun fika jahiliyah, gitu kan, itu sabda Rasul demikian. Wahai Abu Dzar, pada diri kamu masih ada kejahiliahan. Nah, kejahiliahan dalam arti apa di sini nih penjelasannya nih? Kejahiliahan dalam arti ini amalannya itu amalan-amalan yang dulu biasa orang mengerjakannya, melakukannya di zaman jahiliyah, artinya sebelum Islam. Benar, karena memang ya di dalam sebelum ada Islam, apalagi yang statusnya memang budak, hamba sahaya, mereka itu anggaplah setengah manusia. Mereka itu setengah manusia, bahkan mereka itu bisa diperjualbelikan. Ada pasarnya dulu di sana gitu ya, di zaman Rasulullah ada pasarnya, tempat jual beli hamba sahaya. Nah, artinya kalau pemiliknya butuh uang ya gitu dipakai pelang JL, CPT, BU, MLS lah pokoknya. STNK panjang pokoknya, STNK panjang dijual jelema. Memang hal itu terjadi, berlaku. Nah kemudian kan oleh Islam lah, katakannya oleh Islam hal itu kalau diubah sekaligus, nah biasalah kalau yang sudah mengakar, membudaya, ya sudah mengakar, sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kalau diubah secara langsung itu susah. Nah makanya di dalam Islam itu ada beberapa, cukup banyak. Apabila melakukan pelanggaran, maka kifaratnya untuk menebus kesalahannya itu adalah membebaskan hamba sahaya. Artinya Islam ininya, maksud Islam itu, maksud Allah itu untuk yaitu menghapus perbudakan. Bebaskan itu nanti akan hilang. Dan sekarang secara secara resminya mungkinnya perbudakan sebutnya di dunia ini sudah nggak ada. Tapi kalau yang terselubung, yang masih terselubung perbudakan itu masih terjadi. Karena di seluruh dunia sekarang katakanlahnya bersepakatlah itu perbudakan itu dihapuskan.
Nah dulu memang pernah terjadi seperti itu, terutama di sininya. Makanya Rasulullah menyebutkan pada diri kamu ini masih ada kejahiliahan, yaitu amalan-amalan yang biasa, yang yaitu dulu pernah terjadi sebelum ada Islam. Nah atau kemungkinan nih makna kedua, yuradu biha huna al jahlu, kamu ini kenapa masih bodoh? Eta teguran Nabi. Ya yuradu biha huna al jahlu ay inna fika jahlan. Kenapa kamu ini masih bodoh? Atau apa namanya disebutnya ya, melakukan kebodohan, mungkin bahasa kitanya ya. Kenapa kamu ini kau masih melakukan kebodohan, melakukan hal-hal yang bodoh? Mungkin sebutan dalam bahasa Indonesia nya demikian ya. Kamu itu orang Islam, katakanlah begininya, kamu orang Islam. Kamu berpegang, kamu menganut agama Islam, sementara agama Islam itu adalah ilmu. Kenapa kamu masih bodoh? Orang Islam kudu pintar, berarti orang Islam itu harus pintar. Kenapa? Karena kan agama Islam ini ilmu, bukan hanya bahkan seperti ini kan, karena Islam ini kan Allah yang menurunkan. Islam ini ilmu, bahkan bukan hanya untuk di dunia. Islam ini adalah ilmu. Bagaimana supaya nanti di akhirat itu selamat dan bahagia? Ilmunya dari mana? Selain Islam nggak akan ada yang menerangkan demikian. Kalau ilmu untuk di dunia, anggaplahnya, kalau ilmu untuk di dunia ya seperti inilah ilmu di dunia gitu. Di mana Allah yang menetapkan, Allah menjelaskan. Di akhir penjelasannya juga memang Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memuat ayat ini. Ini Allah yang menetapkan dan Allah sudah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu yang seperti apa? Tadi kan ya, bukan karena turunannya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena kekayaannya yang bersifat keduniaan lah. Manusia yang mulia, terpandang, derajatnya tinggi di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, itu ketetapan Allah, itu ilmu dari Allah. Coba kalau menurut manusia, sampai hari ini masih berlaku sebetulnya. Orang kaya merasa lebih tinggi daripada yang miskin. Orang kaya merasa lebih terhormat, terpandang, berkelas dibandingkan dengan orang yang miskin. Itu kan manusia berpikir demikian. Padahal kan coba andai seperti ini, coba saja bandingkan, mending jadi Korun, mending jadi Bilal. Korun kekayaannya seperti apa? Orang kaya kan? Bilal, nah ini Bilal mah, tapi di mata Allah Korun itu oleh Allah dihinakan bahkan sejak di dunia. Bukan karena kekayaannya. Padahal imahna ge pan Korun mah. Apa imah Korun teh seperti apa? Korun kekayaannya seperti apa? Wah, rumahnya juga. Pembantu di rumahnya juga beragam, khusus ngurus halamannya, tamannya, karena tamannya juga luas. Khusus bagian ngumah wadah, khusus bagian masak, khusus bagian ngepel. Iya nu karunya nu bagian nutupan hordeng. nu bagian nutupan hordeng karunya mah. Soalnya di ruang tamu nepi ka dapur teh kan isuk-isuk bukakeun hordeng teh. Di ruang tamu nepi ka dapur magrib. Geuning poek tutupan deui, balik deui ka ruang tamu, nepi ka ruang tamu isuk-isuk. Tuluy we kitu saumur-umur. Gede teuing imah teh atuh nepi ka tutupan hordengna kudu kitu.
ada pembantu khusus digaji teh gitu tapi teu tengah saana naon manehna mah soalna ya hordeng moal keburu katutup lamun ulin. Tapi dihinakan oleh Allah ya karena kekayaannya. Nah, kenapa masih bodoh tadinya inna an yurada biha huna al jahlu inna fika jahlan. Kenapa kamu orang Islam gitunya? Kenapa kamu orang Islam masih saja bodoh? Masih ada kebodohan pada diri kamu. Nah, orang Islamnya katakan orang Islam tidak mempelajari agama Islam. Malah mempelajarinya ilmu gitu dari mana dengan asa gaya lah pokoknya mah. Padahal yang dipelajarinya itu dalam tanda kutip lah ilmu itu dari luar Islam. Kenapa jadi menganggap mereka lebih hebat? Padahal kalau Islam itu ilmu ini dari Allah ilmunya. Karena agama Islam ini kan buatan Allah bukan buatan manusia. Termasuk hal seperti ini kan Allah sudah menetapkan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling terpandang, terhormat di mata Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang berkulit putih dan sebagainya lahnya, yang itu kan dijadikan ukuran oleh manusia. Nah, pada diri kamu itu masih saja ada kebodohan, ada yang belum, berartinya ada yang terlewatkan lah itu. Ada yang terlewatkan oleh Abu Dzar. Tapi kemudian kan Rasulullah memberitahu. Kemudian kan Rasulullah memberitahu kan ini di ilmunya nih. Mereka itu saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Ya, barang siapa dititipi saudaranya oleh Allah, maka berilah mereka makan seperti yang kamu makan. Berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Jangan membebani, memerintahkan pekerjaan yang kamu sendiri tahu bahwa mereka tidak akan sanggup. Di luar kemampuan mereka. Jika seperti itu, bantu berarti mengerjakannya gitu, bantu mengerjakannya. Ya, pantas kan Abu Dzar di hadis ini oleh Ma'rur tadinya sahabatnya, oleh Ma'rur terlihat Abu Dzar mengenakan baju yang sama dengan hamba sahayanya. Trauma cek Bilal teh saya mah kuna dicarekan. Dan memang nasihat Nabi kan tadinya di akhir mereka ini ilmunya ininya, mereka saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu, beri mereka pakaian seperti yang kamu pakai. Ya katakanlah kalaupun tidak seperti yang pakai, berilah mereka pakaian yang layak. Di sini berarti kan jangan ada kesan kamu merendahkan mereka, menghinakan mereka. Baju nam lah biar ge hamba sahayam ku karunggoni ya daekeun dipake nya dipake nama daweuh deui atuh. Bajuna teh karung tarigu pas di tukangna teh aya segitiga. Karung tarigu di ka tukang ngaput pangnyeunkeun baju lah keur hamba sahaya berarti nu kieu ge mahi. Nah itu yang merendahkan mereka. Yang menghinakan mereka. Atuh pas dipake teh pan aya segitiga biru tuh. Jadinya segitiga biru tuh urut karung terigu atau bacaan merek entong kita nggak gencap kembangnya bukan mah baju nanti ikhwanukum nah ini yang disebut dengan mereka saudara kamu al abidu awil khodam. Abid itu hamba sahaya, kalau khodam pembantu. Al-Khodam itu pembantunya, Al-Abid itu hamba sahaya. Yang dimaksud dengan mereka itu saudara kamu yang Allah titipkan kepada kamu. Jadi disebutnya katakanlah hamba sahaya atau pembantu ini kan di bawah tanggungan tuannya. Kalau ininya misalnya kalau yang punya pembantu
Nah kalau yang punya pembantu malah mereka yang masak makanannya untuk keluarga ini, tapi untuk pembantunya ya sekali itulah mana mau beli sengok koneng atau gitu sih tuh nu eta saru ini ulah we emang pembantu tuh menang dah harga rame itu ya emang pembantu itu menang dah harga rame kuliah anggota keluarga unggul pembantu nah lah meuli nasi uduk goceng itu si jalan aduh itu merendahkan berarti kenapa mesti dibedakan apalagi secara tekstual lah gitunya hadis tadi berilah mereka makan seperti yang kamu makan berilah mereka pakaian seperti yang kamu pakai lain teu hayang merek pira kudu meuli jas dasi ari pembantu rek dipake naon atuh seperti yang kamu pakai kalau si tuannya kan baju kerjanya seperti itu ngantor pakai jas pakai dasi pira aku pembantu aku diberi nu kitu der pembantu nanti eta mersihan kebon di dasi wow ya enggak makanya enggak mesti persis sama tapi di sini kan maksudnya jangan merendahkan artinya kan di sini baik merendahkan itu secara verbalnya secara lisan ucapan yang merendahkan menghina atau secara perbuatan ya itu yang tadinya secara perbuatan tadi itu ya anggota keluarganya makan makanan yang enak itu sementara untuk membantunya dari tadi lah usah sanggup koneng lah gocengan gitu mahi kenapa pembantunya itu tidak boleh gitunya tidak diberi itu makan seperti yang mereka makan kan secara tekstual kan demikian. Kemudian sedikit lagi nih ya. Nah maka diambil kesimpulan gitu ya. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, terakhir nih menuliskan demikian nih. Wa yu'khadhu minhu. Nah maka diambil kesimpulan dari hadis ini al-mubalaghatu fi zammi sabi wal la'ni lima fihi min ihtiqaril muslim. Nah diambil kesimpulan bahwa amat sangat keras lah berarti ini maksudnya ini kesimpulannya nih amat keras larangan untuk merendahkan dan melaknat seseorang karena hal itu ihtiqarul muslim itu merendahkan seorang muslim sementara waqad jaa asy-syar'u bitaswiyati bainal muslimina fi ma'zamil ahkam. Nah sementara banyak sekali syariatnya ketentuan dari Allah yang menyamakan menyejajarkan sejajar artinya ya sejajar lah bainal muslimi fi ma'zamil ahkam nya sejajar gitu amun diurangkan semua orang kan sama di mata hukum lah itulah bahasana tadi kita kan seringnya di dalam lingkup hukum positif semua orang sama di mata hukumnya si teori nama tapi kalau menurut Allah ini benarnya bahwa menurut Allah itunya sama bainal muslimina fi ma'zamil ahkam di mata Allah semuanya gitu semua orang Islam itu sama wa anna tafadulal haqiqiyya bainahum innama huwa bittaqwa. Nah yang membedakan tinggi rendahnya seseorang yang membedakan tinggi rendah anggaplah gitunya yang membedakan tinggi rendah atau si A lebih utama dari si B misalnya di dalam Islam itu innama huwa bittaqwa yaitu dengan ketakwaannya itu yang menjadikan seseorang derajatnya kedudukannya lebih tinggi di mata Allah yaitu dengan ketakwaannya yang menyebabkan seorang muslim lebih mulia, lebih terpandang, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sesama muslim lainnya itu yaitu dengan ketakwaan. Ya fala yufidu syarifan nasab fala yufidu syarifan nasabu nasbahu.
Maka tadinya naonnya nasab, garis keturunan, warna kulit dan sebagainya lah, itu sama sekali itu tidak menyebabkan seseorang lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain apabila tidak ada ketakwaan. Wayan tapiul wadiun nasabu bitaqwa. Nasab itu baru bermanfaat. Atau intinya kan nasab sesungguhnya, bahkan nasab yang hakiki bagi seseorang itu adalah ketakwaan. Nasab di sini dalam arti kaitan hubungan seseorang dengan sesamanya, ketakwaan yang nasab sesungguhnya. Karena sesama orang yang bertakwa oleh Allah nanti dimasukkan ke dalam surga dan di sana betul-betul menjadi saudara. Bahkan yang senasab ketika di dunia bisa berpisah, tapi yang di dunianya nggak ada hubungan apa-apa. Tapi apabila sama-sama bertakwa, mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam surga dan semuanya bersaudara. Takwa nasabnya, ikatan saudaranya itu adalah ketakwaan. Baik, kemudian ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya menutup dengan penjelasan ini dengan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Satu halnya yang perlu digarisbawahi, Islam berartinya melarang keras, sangat bahkan sangat keras itu larangannya merendahkan sesama muslim dengan alasan apapun. Kalau Abu Dzar kan alasannya Bilal kan mantan hamba sahaya. Ternyata tidak bisa, tidak benar intinya merendahkan Bilal dengan cara demikian. Katanya kesimpulan nama sesuai dengan judulnya, babu ma yunha anis sibabi wala'ni, bab terlarangnya atau dilarang keras itu merendahkan sesama muslim apalagi sampai melaknatnya.